Oke, ini aku sudah menyiapkan tahu putih ya, teman-teman. Aku mau bagi dulu jadi 2 seperti ini. Aku motongnya bentuk segitiga, kalau kalian mau motong memanjang silahkan disesuaikan selera. Gunakan 10 kotak tahu ya, teman-teman, biar ada rasanya. Aku mau tambahkan garam dulu. Ini kita biarkan dulu ya, teman-teman. Biar nanti tahunya ada rasanya, bisa meresap ya. Dan aku juga sudah menyiapkan bihun 2 keping yang sudah aku rebus. Tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Pokoknya ini dicampur, diaduk-aduk terus antara bihun jagung, minyak wijen, dan juga kecap asinnya. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya bahan-bahan lainnya 3 batang daun seledri yang dipotong-potong tipis, kemudian 1 bonggol sawi, dan ini tadi bihun tadi ya, teman-teman. Ini ada 2 buah wortel ukuran agak besar, 8 siung bawang putih, dan 5 butir kemiri. Kita haluskan. Selanjutnya siapkan penggorengan ya, masukkan bawang merah dan juga bawang putih dan juga kemiri yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis sampai harum, sampai agak keemasan ya. Oke, ini udah agak keemasan ya, teman-teman. Kemudian masukkan wortel yang sudah diparut atau bisa juga diiris memanjang seperti korek api ya. Ini kita gongsong-gongsong, kita tumis sebentar sampai wortelnya agak atau setengah mateng ya. Selanjutnya bisa masukkan bihun yang sudah dikasih kecap tadi ya, teman-teman. Ini kita aduk, kita campur, kita urap, pokoknya biar tercampur merata ya antara wortel dan juga bihunnya. Selanjutnya tambahkan seasoning, garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga kecap manis. Disesuaikan selera saja ya, teman-teman. Kemudian ini kita aduk, kita campur semuanya biar tercampur merata ya. Karena kurang gurih jadi aku tambahkan lagi kaldu bubuknya ya, teman-teman. Ini kita aduk-aduk kembali biar semuanya tercampur merata. Oke, ini bisa dikoreksi rasa kembali, teman-teman. Kurang apa bisa disesuaikan selera, ditambahkan sendiri. Kalau sudah pas, kita masukkan sawi yang sudah dipotong-potong ya tadi, teman-teman. Ini kita aduk-aduk kembali, kita masak sampai sawinya layu. Oke, bisa masukkan juga daun seledrinya ya, teman-teman di sini. Kalau nggak suka daun seledri, nggak usah ditambahkan. Kalau sudah bisa matikan api kompornya dan ini kita tinggal dulu. Selanjutnya siapkan bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ini kita haluskan ya. Kemudian aku mau menggoreng tahunya tadi ya, teman-teman, yang sudah dipotong jadi 2 tadi. Ini kita masukkan satu persatu tahunya sampai kecoklatan atau keemasan seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah garing, ini bisa kita angkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali sampai selesai ya. Kemudian siapkan telur ayam, ini 20 butir ya, teman-teman.
udah aku rebus dan udah aku buang kulitnya juga. Ini aku mau sayat-sayat sedikit biar bumbunya itu bisa meresap ya teman-teman. Seperti ini lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah kita sisihkan telurnya, kemudian siapkan wajan ya. Masukkan bumbu halusnya tadi seperti bawang merah, bawang putih dan juga kunyitnya. Aku tambahkan 1 batang serai dan juga 3 lembar daun salam. Ini kita tumis-tumis sampai harum dan matang ya bumbunya. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman sambil ngebersihin sisa bumbu yang masih menempel di cobek. Oke, kalau sudah wangi, kemudian masukkan santan 1000 ml. Ini aku menggunakan setengah butir kelapa ya. Ini kita aduk-aduk dulu, kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Sambil tambahkan penyedap rasa, gula, dan garam. Oke, terus diaduk-aduk sampai mendidih biar santannya nggak pecah dan nanti masakannya itu jadi tahan lama ya teman-teman, nggak mudah basi. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini ya teman-teman, ini udah mulai mendidih. Ini bisa masukkan tahu gorengnya tadi. Kita masukkan semua tahunya, kemudian kita masukkan juga telur rebusnya tadi. Ini kita masak sampai mendidih kembali ya teman-teman, tapi sesekali diaduk-aduk biar nanti santannya nggak pecah ya. Oke, karena ini wadahnya itu ngepas banget, jadi ngaduknya aku perlahan banget, hati-hati, takut tumpah ya. Ini bisa dikoreksi rasa ya teman-teman, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas, bisa matikan api kompor. Oke teman-teman, ini semuanya udah ready dari nasi, mie, dan juga lauknya ya. Ini tinggal kita bungkus saja seperti biasanya aku menggunakan styrofoam ya teman-teman. Sebelum itu aku mau bungkus telurnya dulu, siapkan plastik. Kemudian masukkan 1 butir telur dan 1 potongan tahu tadi. Kemudian kita tambahkan airnya ya teman-teman. Kurang lebih 1,5 sendok sayur. Kalau sudah bisa kita ikat ya, ikatnya seperti biasanya saja tanpa tambahan apa-apa karena atasnya juga masih panjang ya teman-teman. Jadi begini aja udah bisa ya. Oke, lakukan sampai selesai, kemudian siapkan nasi. Ini aku menggunakan cetakan yang ukuran 200 ml dan kita isi 1 sendok nasi lebih sedikit ya teman-teman. Kemudian masukkan bihunnya dan juga tadi ya telur tahu kuningnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lakukan sampai semuanya selesai ya. Dan ini setelah aku kemas semua, alhamdulillah udah jadi, ini udah siap. 1 kilogram nasi jadi 20 porsi ya teman-teman.
satu papan seperti ini ukuran agak besar ya teman-teman. Aku belinya harga 6.000. Oke, kita potong-potong seperti ini dulu. Ini motonya sebenarnya sesuaikan selera saja besar kecilnya ya teman-teman. Kemudian aku potong lagi seperti ini. Jadi 20 potongan seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau aku sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya siapkan kacang panjang 1 ikat ya. Kemudian aku potong-potong memanjang seperti ini kurang lebih 1 cm-an ya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini tempenya aku taruh di wadah lainnya ya, kita sisihkan. Selanjutnya bumbunya ada 1 genggam bawang merah, setengah genggam bawang putih, kemudian setengah sendok makan ketumbar. Tambahkan sedikit air. Oh iya, kalau mau agak ada pedesnya bisa tambahkan cabai rawit merah seperti ini. Kalau pengen lebih pedas bisa tambahkan cabai rawit ya teman-teman, sesuaikan saja. Oke, kita tumis dulu bumbu halusnya tadi. Maaf minyaknya berbusa karena tadi habis buat goreng telur ya teman-teman. Ini kita tumis bumbu halusnya sampai wangi, sampai mateng, sampai mengering ya, agar mateng sempurna bumbunya, agar tidak mudah basi ya teman-teman. Kemudian kalau sudah wangi, udah harum, udah mateng, bisa tambahkan air 300 ml ya. Kemudian tambahkan garam, micin, dan juga gula pasir. Untuk seasoningnya disesuaikan selera saja ya teman-teman. Ini mau aku aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Oke, ini aku aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Selanjutnya masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kita masak sampai kacang panjangnya setengah matang ya. Kalau sudah setengah matang seperti ini, masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk kembali sampai tempe, kacang panjang, dan bumbunya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, tambahkan santan murni. Aku menggunakan santan kelapa ya, teman-teman. 2 liter santan ya. Kemudian aku mau aduk-aduk sebentar. Selanjutnya siapkan telur rebus yang sudah digoreng seperti ini ya, teman-teman. Langsung saja kita masukkan semua telurnya. Ternyata wadahnya kurang besar teman-teman, jadi aku mau pindahkan ke wadah yang lebih besar biar ngaduknya lebih enak ya. Nah, ini udah aku pindahkan ke wadah yang lebih gede ya. Kemudian aku tambahkan kaldu bubuk 1 saset ya teman-teman. Ini mau aku aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Ngaduknya pelan saja biar nggak pada hancur tempe dan telurnya teman-teman. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan sambil sesekali diaduk biar santannya itu nggak pecah.
Nah, kalau sudah mendidih seperti ini teman-teman, pinggirannya udah belekutuk-belekutuk ya, ini tandanya udah matang. Boleh dikoreksi rasa, kalau sudah pas bisa kita pindahkan ke piring saji. Ini juga bisa buat menu bekal sekolah ataupun ke kantor, bisa juga untuk menu sehari-hari ya teman-teman. Karena pembuatannya simple banget, mudah ya, bumbunya juga simpel. Oke, kalau sudah agak dingin bisa langsung kita kemas ke dalam plastik ya. Masukkan 1 butir telur dan 6 potongan tempe ya, serta sayurannya secukupnya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 3 sendok sayur. Kalau sudah bisa diikat plastiknya ya teman-teman, lakukan seperti yang tadi sampai selesai. Oke, kemudian siapkan nasi yang udah dicetak pakai cetakan bulat seperti ini. Kemudian masukkan telur sayur lodehnya tadi. Nah, simpel banget kan teman-teman, lakukan sama seperti yang tadi ya, sampai selesai. Ini aku menggunakan nasi 1 kilogram jadi 20 piece ya teman-teman. Ini bisa untuk menu Jumat Berkah ataupun ide masak sehari-hari, atau bisa juga buat ide jualan sarapan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum.